Salam, selamat berjumpa lagi di channel Ibu Guru Esi. Pada kesempatan yang baik ini, topik kita hari ini adalah guru dan penilaian. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Penilaian perkembangan anak adalah bagian dari proses evaluasi pembelajaran. Kita harus tahu bahwa anak dinilai bukan karena benar atau salah, jelek atau bagus. Menilai anak adalah melihat hal-hal yang dicapai anak setelah mendapatkan stimulasi dalam setiap aspek. Di dalam penilaian sendiri ada prinsip-prinsip, yaitu yang pertama otentik, praktis, mendidik, menyeluruh, dan bermakna. Apa saja yang dinilai? Yang dinilai adalah 6 aspek perkembangan, yaitu aspek nilai agama dan moral, motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Untuk guru sendiri penilaiannya itu ada terdiri dari yang pertama hasil karya anak. Nah, hasil karya anak itu berupa gambar, lukisan, coretan tangan, tulisan, bangunan, balok, hasil kolase, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga penilaian namanya catatan anekdot, di mana kita para guru akan mengamati dengan mencatat setiap kegiatan anak dari waktu ke waktu yang berbeda. Kemudian juga ada penilaian namanya penilaian checklist. Penilaian checklist ini memuat indikator pencapaian perkembangan dari kompetensi dasar yang muncul. Misalnya belum berkembang, kemudian mulai berkembang, dan berkembang sesuai harapan, kemudian berkembang sangat baik. Yuk, mari kita ingat istilah-istilah ini. Yang dimaksud dengan BB artinya belum berkembang. Itu artinya bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Kemudian MB artinya mulai berkembang. Bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu guru. Dan berikutnya BSH artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten, tanpa harus diingatkan atau dicontohkan guru. Dan yang terakhir BSB artinya berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Contoh kegiatan misalnya untuk BB ya, misalnya anak saat memegang gunting itu belum kuat memegang gunting. Kemudian mulai berkembang itu dia sudah mulai menggunting tapi masih dibantu, tangannya masih dipegang sampai begitu. Kemudian kalau dia sudah bisa, artinya ketika kita membuat suatu kegiatan, anak itu akan bekerja dan dia sudah bisa menggunting, misalnya contoh menggunting bentuk segitiga. Dia akan menggunting tanpa kita harus memegang tangannya lagi. Dia sudah bisa. Dan kalau BSB artinya setelah dia melakukan kegiatan menggunting, dia akan bisa membantu temannya untuk melakukan kegiatan menggunting. Itu BSB. Demikianlah yang bisa saya bagikan hari ini, kiranya dapat membantu teman-teman semua. Untuk formatnya pastilah ya, setiap sekolah, setiap guru pasti sudah memiliki semua itu, supaya kita bisa mengetahui apa saja penilaian. Penilaian memang terkadang bikin rumit dan agak sulit, tapi kita memang harus belajar untuk membuat penilaian. Dengan adanya penilaian ini kita bisa mengetahui perkembangan anak itu sudah sejauh mana. Dari kita mengetahui perkembangan anak sejauh mana itu melalui hasil karya mereka, dari pengamatan yang kita lakukan melalui anekdot itu. Kemudian mulai dari dengan penilaian checklist ini kita mengetahui kemampuan anak sudah sejauh mana. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan hari ini. Video ini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, tapi kita belajar berbagi supaya jika saya berbagi, saya juga mengingat apa yang saya bagikan ini, supaya saya juga belajar dari hal ini. Semoga bermanfaat buat siapa saja yang menonton video ini. Selamat mencerdaskan anak bangsa. Tuhan memberkati.